wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Nah, jangan lupa ya, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan di saat pandemi seperti ini sangatlah berharga bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Seperti halnya ketika kita keluar rumah, kita memakai masker, memakai hand sanitizer, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Nah, teman-teman, di sini sebelum saya menjelaskan apa yang saya sampaikan di kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu saya perkenalan. Nah, perkenalkan, nama saya Nurul Imamah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di IAIN Kudus. Di sini saya dari kelompok KKN IKDR 101. Nah, teman-teman, di sini nanti saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi atau melakukan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini nanti saya akan menjelaskan mengenai tema tentang mengatasi kesulitan belajar. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan apa itu kesulitan belajar dan mulai dari faktor penyebabnya itu apa saja dan tips-tips yang harus kita lakukan sehingga kita terhindar dari yang namanya kesulitan belajar. Nah, kenapa sih saya memilih tema kesulitan belajar? Nah, ini dengan tujuan agar kalian lebih mudah ketika belajar dan kalian juga terhindar dari yang namanya kesulitan belajar. Karena kebanyakan dari siswa, saya pun juga mengalami kesulitan belajar. Bisa jadi karena saya tidak menyukai tempatnya, bisa juga kurang konsentrasi, bisa juga karena media yang tidak memadai di tempat kita belajar. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya walaupun kita di situasi yang seperti itu? Nanti saya akan menjelaskan tips-tips bagi kalian agar kalian terhindar dari yang namanya kesulitan belajar. Nah, teman-teman, di sini sebelum saya memulai, saya akan menyampaikan ice breaking. Nah, ice breakingnya ini agar kalian ketika belajar atau mendengarkan materi dari Bapak Ibu guru atau dari siapapun itu, kita lebih fokus dan lebih semangat. Nah, tapi ice breakingnya ini hanya untuk kita menumbuhkan rasa semangat saja dan tidak malas-malasan ketika belajar, dan mungkin bisa menjadi obat agar ketika kita mau belajar kita tidak mengantuk. Nah, langsung saja ya kita sama-sama mempraktekkan ice breaking yang saya sampaikan. Nah, ice breakingnya seperti ini. Kami hadir untuk datang dan bersemangat. Kami hadir untuk datang dan bersemangat. Kami hadir untuk datang, datang untuk hadir. Kami hadir untuk datang dan bersemangat. Kami hadir untuk datang dan bersemangat. Kami hadir untuk datang dan bersemangat. Kami hadir untuk datang, datang untuk hadir. Kami hadir untuk datang dan bersemangat. Nah, ice breakingnya seperti itu ya. Kelihatannya sih sederhana, tapi kalau kita lakukan sepertinya kita itu lebih fresh ketika mau belajar dan mungkin rasa ngantuk bisa hilang ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini nanti kalian ketika saya menjelaskan, kalian mendengarkan apa yang saya jelaskan, dan nanti kita setelah di akhir kita menyimpulkan bersama-sama apa yang kita bahas hari ini. Dan nanti sebelum kita menyimpulkan, saya akan membagikan selembar kertas dan nanti kalian bisa menulis apa yang harus kalian perbaiki ketika kalian mengalami kesulitan belajar dan kebiasaan apa saja yang membuat kalian itu menjadi sulit atau kurang fokus ketika kalian belajar. Nah, seperti itu. Nah, ini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar itu apa. Kalian tahu nggak sih apa kesulitan belajar itu? Nah, sebelum kita melangkah ke tips-tipsnya, saya akan menjelaskan apa dulu kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar di sini itu
sebuah hambatan yang dialami para siswa atau kita semua lah, itu kita mempunyai hambatan ketika belajar sehingga kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalkan saja kita sudah belajar di sekolah, tetapi kita masih kurang fokus, kita masih kurang konsentrasi, kita masih belum bisa memahami apa yang dijelaskan oleh guru kita. Nah, di situ yang dinamakan kita mengalami kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar di sini itu sangat lumrah dialami oleh para siswa. Karena apa? Karena yang namanya kita belajar, kadang juga kita ada yang tidak fokusnya, terus kita juga kadang di luar ada kerisuhan, kita kepengen kepo lah, biasanya kepo kalau zaman sekarang, kita kepo ingin keluar melihatnya. Nah, karena bisikan-bisikan atau teriakan-teriakan dari luar, kita menjadi kurang fokus dalam belajar. Nah, itu bisa memicu kita mengalami kesulitan belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita sebagai para siswa, kita semua ya, nggak siswa aja, orang tua pun kadang bisa juga gagal fokus ketika mendengarkan materi atau apa, ketika mendengarkan seminar atau apa, itu biasanya kita mengalami konsentrasi yang kurang baik. Nah, seperti itu. Nah, apa sih penyebab kita mengalami kesulitan belajar, teman-teman? Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab kita mengalami kesulitan belajar itu apa saja. Yang pertama, di sini itu dari siswa atau dari diri kita sendiri. Nah, masalah yang timbul atau hambatan yang timbul yang paling besar ketika kita mengalami kesulitan belajar itu dari diri kita sendiri. Nah, seharusnya kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri, kenapa saya kok mengalami seperti ini. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu dari sekolah. Nah, kadang siswa juga ada yang kurang senang dengan bapak ibu gurunya, atau kurang teknik pembelajarannya kurang menyenangkan sehingga mereka tidak suka. Bisa juga karena fasilitas atau media yang ada di sekolah itu kurang mumpuni sehingga siswa merasa bosan dan dia merasa malas untuk mendengarkan atau konsentrasi tentang apa yang dijelaskan oleh bapak ibu gurunya. Nah, yang ketiga yaitu dari keluarga. Nah, hal yang utama yang kita alami ketika di rumah itu pastinya dari keluarga. Nah, di sini bisa juga karena keluarganya itu kurang memberi motivasi kepada anak, atau kurang bisa membagi waktu anak ketika belajar sama bermain, tetapi si orang tua itu tidak membaginya dengan baik sehingga anak dibiarkan untuk bermain terus dan kurang belajar. Nah, bisa juga karena kurang kasih sayang dari orang tua. Nah, ketika anak kurang kasih sayang dengan orang tua, pastinya dia tidak bisa fokus dalam belajar. Dia yang difikirkan itu bermain. Kalau anak kecil kan biasanya seperti itu. Dia tidak punya kasih sayang, tidak pernah dinasihatin orang tua, dibiarkan orang tua. Nah, seperti itu sangat memprihatinkan bagi kita semua. Jadi ini peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai bapak ibu guru, kita harus memperhatikan anak itu sehingga kita bisa mendidik anak kita itu menjadi orang yang lebih baik, orang yang sukses nanti ke depannya. Nah, karena dari orang tua juga ini termasuk tanggung jawab mereka ketika kita mendidik anak itu jangan sampai kita dibiarkan. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu dari masyarakat. Biasanya di sini anak itu kurang beradaptasi dengan masyarakat. Karena apa? Namanya juga anak-anak, jadi mereka kurang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Bisa juga dia kurang bersosial dengan teman-temannya.
jadi mereka merasa kesulitan belajar. Misalkan saja dia pendiam, tapi di kelas teman-temannya itu pada rusuh atau gimana, jadi otomatis si anak itu kurang bisa bergaul. Jadi sosialnya itu kurang bisa, jadi kurang baik kalau dia bersosial. Nah, jadi dari faktor masyarakat itu karena kurang beradaptasi dan kurang bisa bersosial dengan yang baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, di sini intinya kita harus bisa mengubah diri kita sendiri atau mengubah mindset kita itu menjadi lebih baik agar menjadi pribadi yang lebih baik juga. Nah, yang selanjutnya, tips-tips apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kesulitan belajar? Nah, yang pertama di sini itu pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik. Nah, teman-teman, di sini kita itu harus bisa mengembangkan sikap kita atau mengubah kebiasaan kita itu menjadi yang lebih baik. Misalkan yang awalnya kita kurang fokus ketika di kelas, kurang konsentrasi, selalu memikirkan hal yang tidak seharusnya dipikirkan. Nah, kita rubah, kita menyadari, kita introspeksi diri kita itu seperti apa. Nah, di sini peran yang paling penting bagi kita, misalnya kita sudah menjadi orang tua. Nah, di sini kita harus bisa mendidik anak, mengingatkan anak, terus memberikan anak tanggung jawab sehingga mereka itu bisa belajarnya lebih sistematis, lebih bisa teratur. Nah, seperti itu. Yang kedua di sini yaitu memelihara kondisi kesehatan yang baik. Karena apa? Ketika kita belajar tapi kesehatan kita terganggu dan kurang baik, otomatis kita tidak bisa melakukan belajar tersebut dengan maksimal. Bisa juga kita merasa lelah, merasa pusing, tapi kita memaksa untuk belajar, otomatis apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita pahami, otomatis itu tidak masuk ke dalam diri kita, melainkan kita malah bingung, tidak paham, pusing, dan lain sebagainya. Jadi kesehatan sangat perlu bagi kita semua ketika kita melakukan apa saja, tidak hanya belajar. Ketika kita tidak sehat tapi kita melakukan sesuatu, otomatis kita semua itu melakukannya itu tidak sungguh-sungguh. Kita condong tidak fokus, tapi kita merasa lelah seperti itu kalau kita melakukan hal-hal tetapi kondisi badan kita kurang sehat. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu mengatur waktu baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kita harus bisa mengatur waktu ketika kita di rumah dan di sekolah. Misalkan saja kita di sekolah, kita juga harus bisa mengatur waktu. Oh, jam segini itu sudah masuk sekolah. Lebih baik kita sebelum misalkan jam 7 ya sudah masuk sekolah. Sebelum jam 7 sebaiknya kita sudah sampai di sekolah dan kita bisa mempersiapkan diri untuk belajar. Nah, misalkan kalau di rumah kita juga harus bisa membedakan mana waktu belajar dan mana waktu bermain. Nah, di sini kembali lagi kepada kita sebagai orang tua, kepada kita sebagai calon-calon orang tua, kita harus bisa mendidik anak seperti itu. Harus bisa memberi tanggung jawab kepada anak. Kalau kita itu harus belajar, kita harus bisa membagi waktu. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, kalau kita dari awal sudah menjelaskan kepada anak seperti itu, otomatis anak mempunyai tanggung jawab tersendiri dan anak bisa melakukan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang kita sampaikan kepada anak. Misalkan saja anak tidak kita beri tanggung jawab apa-apa, otomatis anak ketika kita menyuruh anak untuk belajar, otomatis anak itu akan mengelak untuk mau belajar. Namanya juga anak-anak, pastinya kita pikirannya anak-anak itu kan bermain. Nah, jadi tidak untuk anak-anak saja, untuk dewasa pun harus bisa kita membagi waktu antara di rumah maupun di sekolah.
Karena kadang saya sendiri sudah dewasa tapi jarang banget bisa membagi waktu. Waktunya saya harus mengerjakan tugas, malah saya tinggal internetan, saya tinggal bermain sosmed, main HP sampai larut malam. Jadi kita semua harus bisa atau harus pandai-pandai mengatur waktu agar kita tidak mengalami kesulitan belajar, dan pastinya kalau kita sulit dalam belajar itu memberatkan hati kita dan menghambat kita untuk menuju hal yang sukses atau menuju jalan kesuksesan bagi kita semua. Nah, yang keempat di sini yaitu memilih tempat belajar yang baik. Nah, memilih tempat itu paling utama bagi kita. Nah, memilih tempat itu juga sangat penting bagi kita. Nah, karena apa? Karena kalau kita belajar tapi tempat yang kita singgahi untuk belajar itu tidak nyaman bagi diri kita sendiri. Bisa juga misalkan kalau kita sukanya itu di tempat yang sepi, kita belajarnya di tempat yang ramai, kan itu tidak sesuai hati kita, tidak sesuai mood kita. Jadi alangkah baiknya kita memilih tempat yang sesuai dengan perasaan kita, yang sesuai dengan diri kita sendiri. Misalkan saja saya lebih suka belajar menyendiri di kamar, saya lebih suka belajar kelompok bersama teman-teman. Nah, kita sesuaikan dengan diri kita sendiri saja. Begitu ya teman-teman. Nah, semoga sampai sini kalian paham. Nah, masih ada lagi tips yang harus saya sampaikan. Yang kelima di sini yaitu belajar dengan menggunakan sumber yang baik. Maksudnya belajar dengan menggunakan sumber yang baik itu gimana sih? Nah, gini ya teman-teman, belajar menggunakan sumber yang baik di sini itu sesuai kurikulum yang dianjurkan oleh Bapak Ibu guru kita. Karena apa? Kalau kita tidak belajar sesuai dengan kurikulum, otomatis kita bingung. Kita harus bagaimana untuk memulai belajarnya kalau tidak sesuai dengan kurikulum. Nah, kalau seandainya kita sesuai dengan kurikulum, kita lebih sistematis dan lebih teratur ketika kita melakukan pembelajaran dan melakukan belajar ketika di rumah maupun di sekolah, seperti itu. Nah, yang keenam yaitu membaca secara baik. Nah, maksudnya membaca secara baik ini gimana sih? Kita kan sehari-harinya sudah membaca secara baik. Nah, di sini membaca secara baik itu maksudnya kita membaca apa yang kita pelajari, apa yang kita akan pahami, itu kita baca berulang-ulang ketika kita mengalami kesulitan belajar. Kadang kan kita membaca 1 kali tidak paham, 2 kali tidak paham, apalagi 3 kali masih belum paham. Nah, itu kan sudah termasuk mengalami kesulitan belajar. Jadi di sini alangkah baiknya kita membaca secara berulang-ulang, secara pelan-pelan. Kita pahami isi-isinya, kita pahami poin-poinnya. Karena dengan kita membaca secara berulang-ulang itu sangat membantu daya ingat kita sehingga kita menjadi lebih paham lah. Sehingga nanti kalau kita membaca secara berulang-ulang dan secara teratur, otomatis daya ingat kita itu lebih bagus lagi, itu lebih maksudnya itu kita lebih bisa mengingat. Ketika kita membaca 1 kali kita masih belum hafal, ketika kita membaca 2 kali kita masih belum hafal, bacalah sampai 3 kali, sampai 4 kali, sampai kita memahami dan sampai kita itu bisa paham apa yang ada di isi buku tersebut. Misalnya kita lagi membaca mengenai kita lagi mempelajari tentang rumus matematika. Nah, rumus matematika kan sangat sulit sekali. Nah, alangkah baiknya kita pahami 1 kali, 2 kali, kita baca berulang-ulang. Nah, dengan seperti itu nanti otomatis kita bisa paham sendiri, dan yang pastinya kita membaca juga secara sistematis dan teratur. Jangan kalau kita pertama membaca paragraf ini langsung paragraf terakhir, tidak sesuai urutan dari atas sampai bawah. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, yang terakhir di sini yaitu ketika kita
tidak paham apa yang dijelaskan oleh guru kita, segeralah kita bertanya. Karena apa? Karena sekecil apapun hal yang kurang paham bagi kita, tapi kalau kita tidak bertanya, otomatis itu kita tidak paham. Nah, ini sangat memicu kita mengalami kesulitan belajar. Nah, kalian jangan pernah takut ketika bertanya, jangan pernah malu ketika bertanya. Nah, yang sering dialami atau yang sering dirasakan oleh siswa itu, saya merasa takut, Bu, kalau saya bertanya, nanti kalau salah saya ditertawain teman-teman. Nah, itu hal yang paling sering dirasakan teman-teman ya, hal yang paling sering dirasakan kadang-kadang itu anak-anak. Tapi kadang juga ada orang dewasa yang merasakan seperti itu. Nah, mulai dari sekarang teman-teman jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa malu ketika kita belum paham. Nah, alangkah baiknya kita itu bertanya ketika kita tidak paham. Kalau kita tidak bertanya ketika kita tidak paham, otomatis kita akan mengalami kesulitan belajar. Itu menjadi dampak yang paling buruk bagi diri kita sendiri, dampak yang paling gak menyenangkan dalam diri kita sendiri. Kita tidak paham tapi kita tidak berani bertanya. Nah, otomatis itu sangat memberatkan diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, sekarang kalian jangan pernah takut, apalagi jangan pernah malu ketika kalian dijelaskan bapak ibu guru kalian tapi kalian tidak paham. Alangkah baiknya kita bertanya. Sekecil apapun itu, kalau kita tidak paham, alangkah baiknya kita bertanya. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasan mengenai tips-tips mengatasi kesulitan belajar. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang saya jelaskan. Nah, teman-teman, kesimpulan materi yang telah saya sampaikan di sini, kita harus bisa pandai-pandai mengatur waktu, harus bisa pandai-pandai memilih tempat. Terus yang paling utama kita harus introspeksi kepada diri kita sendiri, harus bisa mengubah kebiasaan yang buruk itu menjadi yang lebih baik. Nah, setelah itu di sini saya akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian semua, semoga apa yang saya berikan kepada kalian semua dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua, bagi semua orang yang mendengarkan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, apa yang saya katakan pada hari ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ucapan saya kurang berkenan di hati kalian. Nah, semoga kalian juga selalu bisa menjaga kesehatan. Di saat pandemi seperti ini, kesehatan itu sangat penting bagi kita. Dan jangan lupa ya teman-teman, selalu melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dan yang paling penting, jangan lupa memakai masker ketika berpergian, memakai hand sanitizer ketika kita datang ke tempat apa, lebih baik kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.